Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fitra Neliza SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 289C, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung. Pada video kali ini, saya melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi pada murid kelas 5 SDN 289C, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ibu Ica melaksanakan proses belajar mengajar di kelas 5 dengan materi tema 3 subtema 2 pembelajaran 3. Ibu Ica memimpin pembelajaran dengan semangat. Ketika Ibu Ica memimpin pembelajaran di kelas, Ibu Ica memperhatikan muridnya yang bernama Rafa yang sedang makan saat pembelajaran. Ketika istirahat, Ibu Ica memanggil Rafa untuk mendiskusikan perbuatannya makan saat pembelajaran di kelas. Waalaikumsalam. Iya Rafa, saya akan masuk Rafa. Bawa bangkunya. Duduk sini ya. Silakan Rafa duduk. Oke. Rafa, sudah selesai istirahatnya? Sudah. Oke. Rafa tahu nggak kenapa ibu panggil Rafa ke sini? Tahu. Tidak tahu? Tahu ya. Oke. Ibu panggil Rafa ke sini. Ibu mau cerita sama Rafa. Mau bercerita sama ibu? Mau. Tadi ketika belajar, kenapa Rafa ketawa? Oh, langsung tahu dia. Makan di saat jam pelajaran tadi ya. Menurut Rafa, makan saat jam pelajaran itu sudah benar apa belum? Belum. Nah, kenapa Rafa masih makan saat jam pelajaran? Lapar. Kenapa lapar tadi itu? Terlambat makan Bu, karena pagi hari enggak sarapan pagi hari. Enggak sarapan tadi di rumah. Kenapa Rafa belum sarapan nak? Terlambat Bu. Terlambat Rafa tadi. Terus Sampai di sekolah orang sudah manis. oh gitu. Akhirnya Rafa belum Sempat makan. sempat makan. Jadi Rafa
menyebabkan Rafa makan di jam pelajaran ya. Ibu tahu bahwa makan itu adalah suatu kebutuhan kita. Ibu aja kalau lapar, ibu juga harus makan, ya nak ya. Tapi kita harus tahu kapan, di mana tempat kita untuk makan. Kita harus tahu itu ya. Oh jadi gitu ya Rafa tadi makan di kelas. Kalau kita sudah lapar, kita lagi katanya makan sampai pelajaran. Iya. Nah, Rafa masih ingat gak keyakinan kelas kita nak? Apa keyakinan kelas kita? Jujur, Ya, disiplin, iya, tanggung jawab, iya. membuang sampah pada tempatnya, tidak makan makanan pelajaran. Iya, salah satunya adalah tidak makan saat pelajaran. Nah, tadi Rafa makan di saat jam pelajaran. Menurut Rafa sudah melaksanakan keyakinan kelas kita apa belum? Belum Belum. Nah, apa yang harus Rafa lakukan lagi nak? memperbaikinya. Memperbaikinya. Rafa mau memperbaikinya nak? Bagus ya. Baik Rafa, sekarang ibu bantu Rafa untuk mencari solusinya supaya Rafa tidak makan lagi pulang kelas. Menurut Rafa apa solusinya dulu? Memperbaikinya, Ya, gimana caranya? tidak mengulang lagi, Tidak mengulang lagi. Nah, bagaimana supaya tidak terulang yaitu? tidak tutup malam jika bangun, Terus, sarapan sebelum pergi ke sekolah, ya, itu yang akan Rafa lakukan ya supaya tidak makan di saat jam pelajaran. Nah, Rafa sekarang tidak akan mengulanginya lagi. Janji. Nah, Rafa janji sama siapa? janji sendiri, janji kepada diri Iya, bagus. Janji pada diri sendiri. karena kalau kita sudah berjanji pada diri kita, kita tahu ini yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Ya, Rafa ya. Nah, Rafa untuk kedepannya ibu berharap Rafa tidak mengulanginya lagi ya nak ya. Nah, silakan Rafa nanti memperbaikinya ya nak ya, mulai dari diri Rafa tidak melanggar lagi keyakinan kelas kita. Karena keyakinan kelas kita itu untuk apa nak? Ketertiban kita, Iya, ketertiban kita di dalam kelas. Kalau kita memindahkan keyakinan kelas kita, maka kelas kita akan nyaman, aman, tentram, dan senang juga belajarnya ya nak ya. Rafa sudah mengakui kesalahan Rafa dan Rafa mau memperbaikinya. Itu adalah salah satu yang sangat baik nak ya. Rafa bukan orangnya tidak sukses nantinya dengan melakukan kesalahan itu. Orang yang sukses itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan tidak mengulangi lagi ya nak ya. Nah Rafa, untuk kedepannya ibu berharap Rafa bisa lebih baik lagi. Ibu tahu Rafa anaknya baik, hebat, mau berubah ya nak ya. Dan Rafa nanti ibu doakan menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, Rafa, setelah ini silakan Rafa istirahat lagi, lanjutkan istirahatnya. Nah, dan Rafa boleh istirahat. Bu, Ya, maaf Bapak Bu. iya. Jangan diulangi lagi ya. Rafa, semoga Rafa selalu sukses. Silakan Rafa istirahat ya. Skenario kasus 2. Pada saat ujian tengah semester mata pelajaran matematika, Ibu Ica mengawasi murid-muridnya melaksanakan ujian. Pada saat ujian, Ibu Ica memperhatikan muridnya yang bernama Rani, bahwa Rani ketahuan melihat jawaban teman di sebelahnya atau mencontek. Ketika ujian selesai, Rani dipanggil oleh Ibu Ica ke kantor untuk mendiskusikan perbuatannya mencontek saat ujian. Sudah siap untuk ujian hari ini? Siap. Hari ini kita ujian apa? Matematika ya.
Waalaikumsalam. Silakan masuk Rani. Ya, silakan duduk. Ya, Rani udah selesai istirahatnya. Sudah Bu. Sudah. Nah, Rani kesini ibu panggil. Rani tahu nggak kenapa ibu panggil? Tidak Bu. Nggak tahu. Tidak. Nah, ibu mau membahas sesuatu dengan Rani. Ketika tadi ujian, Rani ibu perhatikan sering sekali melihat jawaban dari temannya di sebelah. Benar apa salah? Benar Bu. Benar. Kenapa tadi Rani seperti itu ujiannya? Karena tadi malam tidak belajar Bu. Tadi malam nggak belajar, Tidak Bu. terus nggak dapat ujiannya. Tidak Bu. Nggak dapat ujian, apa yang Rani lakukan? Menyontek. Menyontek. Kenapa Rani tidak belajar di malam nak? Karena keasikan menonton televisi Bu. Kami nonton televisi. Rani ingat sekarang kita ujian. Benar Bu. Terus, Keasikan menonton Bu. oh keasikan nonton jadi nggak belajar. Iya, Rani boleh menonton televisi karena menonton televisi itu adalah suatu hiburan ya, sebuah hiburan. Tapi Rani harus tahu, Rani harus paham kapan Rani harus menonton televisi, kapan Rani harus belajar, kapan Rani harus istirahat. Ya, nah menurut Rani mencontek atau melihat jawaban yang Rani lakukan tadi itu perbuatan yang benar atau salah? Salah Bu. Salah ya. Rani tahu? Tahu. Nah, perbuatan yang Rani lakukan tadi itu menurut Rani sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Rani masih ingat gak keyakinan kelas yang telah kita buat di awal pertemuan dulu itu? Masih Bu. Masih ya. Apa keyakinan kelas kita? Jujur setiap perkataan dan perbuatan. Iya. Disiplin. Iya. Bertanggung jawab. Menjaga keamanan kelas. Iya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, Rani masih ingat keyakinan kelas kita. Menurut Rani, yang Rani lakukan tadi itu sudah sesuai ke belum itu? Belum Bu. Belum. Keyakinan kelas yang mana yang Rani sudah tidak tepati? Mencontek Bu. Mencontek itu adalah salah satu perbuatan yang Tidak jujur Bu. tidak jujur ya. Nah, Rani untuk kedepannya Rani harus memperbaikinya. Ya, apakah Rani mau seperti itu terus? Tidak Bu. Tidak. Apakah Rani terasanya nyaman seperti itu? Tidak Bu. Tidak. Nah, bagaimana cara Rani supaya yang Rani lakukan tadi itu tidak terulang? Berjanji kepada diri sendiri. Berjanji kepada diri sendiri. Apa janjinya? Tidak ulangi perbuatan yang mencontek. Tidak ulangi dengan menyontek ya. Apa cara Rani supaya Rani tidak menyontek lagi? Belajar setiap waktu. Nah, bisa mengatur waktu bermain dengan belajar Bu. Nah, iya bagus sekali. Rani harus mengatur waktu bermain belajar ya. Ya Bu. Nah, dan Rani harus belajar selalu. Tidak hanya ketika ujian aja belajarnya. Setiap hari kita harus ulangi pelajaran di rumah. Ya Rani ya. Nah, Rani sudah mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Mau Rani perbaiki? Mau Bu. Mau ya. Rani mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki adalah suatu hal yang baik nak. Ya. Ya Bu. Kesalahan yang Rani buat tadi itu jadikan pelajaran supaya Rani bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, orang yang dapat dipercaya dan orang yang selalu jujur setiap perkataan dan perbuatannya, sehingga nanti Rani bisa menjadi orang yang baik, iya, yang baik dan sukses ya, menjadi anak yang sukses nanti kan? Mau Bu. Mau. Baik, Rani sudah tahu ya caranya untuk mengatasi permasalahan Rani tadi. Sudah Bu. Sudah. Nah, untuk kedepannya Rani jangan diulangi
lagi ya Nak, ya. Ya Bu. Ada yang ingin tadi tanyakan sama Ibu? Ya Bu. Tidak. Kalau tidak ada yang ingin tadi tanyakan sama Ibu, kami boleh kembali di kelas bergabung dengan teman. Ya Bu. Bu, Ya. maaf kembali ya Iya. Bu. Jangan diulangi lagi ya Nak ya. Ya Bu. Silakan kami ke kelas. Misi Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Hapti senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arafah, senang sekali diajak oleh Bu Ica memahami dan mencari solusi dari masalah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyelesaikan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.